Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Hana akan menjelaskan tentang analisis statistik untuk praktikum farmakologi. Tapi sebelumnya, nanti Hana akan menjelaskan kenapa kita memilih berbagai metode yang akan dilakukan di analisis statistik dengan SPSS misalnya. Karena mungkin sebagian dari kita masih bingung kenapa sih harus pakai ANOVA, kenapa harus pakai independent t-test, kenapa nggak ini, kenapa nggak pakai metode itu. Jadi gini teman-teman, sebelum tahu kita harus pilih metode yang mana, kita harus tahu dulu sifat datanya. Misal ada data kualitatif sama data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu misalnya sekedar mengkategorikan atau cuma sekedar sebagai identitas gitu. Kalau data kuantitatif biasanya yang angka-angka gitu. Tapi data kuantitatif pun nantinya bisa diubah jadi semacam data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu misalnya akan dikategorikan. Nanti akan saya jelaskan melalui slide selanjutnya. Jadi gini, misalnya ada jadi ada berbagai jenis data, ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal itu jadi bukan angka, jadi cuma sekedar misalnya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, menikah sudah tidak menikah. Jadi cuma semacam identitas atau untuk menggambarkan profil seseorang gitu, bukan untuk mengkategorikan apakah dia tarafnya lebih rendah atau lebih tinggi atau gimana, cuma sekedar sebagai identitas aja. Beda sama kayak data ordinal. Data ordinal ini misalnya contohnya taraf pendidikan SD, SMP, SMA, universitas. Kan biasanya yang taraf pendidikannya lebih tinggi itu kan yang ini, yang ya misalnya universitas gitu paling tinggi kalau di antara taraf yang tadi gitu secara taraf pendidikan gitu. Terus habis itu ada data interval. Kalau data interval itu nolnya tidak mutlak, kalau data rasio itu nolnya mutlak. Kalau data interval itu contohnya suhu. Misalnya suhu 0 derajat Celcius itu belum tentu sama dengan 0 Kelvin kan. Soalnya kalau 0 derajat Celcius ke Kelvin kan ditambah 273, jadi nolnya nggak mutlak, nggak bisa setara 0 sama dengan 0 gitu. Tapi kalau data rasio itu misalnya 0 mg per desiliter sama dengan 0 mg per milimeter misal. Maksudnya nolnya sama-sama mutlak, atau gampangnya gini aja, 0 cm sama dengan 0 meter. Jadi kalau tetap 0 ya nanti sama dengan di sebelahnya juga tetap 0 gitu. Beda kalau sama data interval. Nah, tadi kan di data sebelumnya aku bilang kalau data kuantitatif itu bisa jadi data kualitatif kalau dikategorikan. Nah, misalnya gini, data kadar gula darah, misalnya kan dapat data 100 mg per desiliter sampai 200 mg per desiliter. Misal itu kalian mau mengkategorikan, oh kalau yang data kadar gula darahnya segini, ini masuk kategori rendah, kategori tinggi, kategori sedang misal. Terus nanti itu jadi data ordinal, data rasionya gitu kalau udah dikategorikan. Selanjutnya, kalau yang sering kita pakai di praktikum farmakologi itu analisis statistiknya kebanyakan ini nggak sih uji komparatif numerik tidak berpasangan, karena kita akan membandingkan dari dua kelompok atau lebih dari dua kelompok perlakuan dengan satu kali pengukuran atau lebih dari satu kali pengukuran gitu. Semisal dua kelompok satu kali pengukuran, kalau normal pakai t-test tidak berpasangan, kalau tidak normal nanti pakai Mann-Whitney, dan kalau lebih dari satu kali pengukuran, normal pakai general linear model. Kalau tidak normal nanti pakai Mann-Whitney. Terus untuk yang lebih dari dua kelompok, satu kali pengukuran, normal itu nanti pakai one way ANOVA, analisis variannya. Terus kalau uji distribusi datanya hasilnya tidak normal, diketahui dari signifikansinya, misalnya
kurang dari 0,05 nanti pakai kruskal Wallis uji ininya pengganti ANOVA-nya gitu. Terus kalau lebih dari 1 kali pengukuran buat kelompok, semisal distribusinya normal pakai general linear model, kalau distribusinya nggak normal pakai kruskal Wallis. Nah, tapi mungkin kalian masih bingung, 2 kelompok, lebih dari 2 kelompok, 1 kali pengukuran, lebih dari 1 kali pengukuran itu maksudnya gimana? Ini bakal aku sampaikan melalui contoh ini. Ini contohnya yang one way ANOVA, kenapa bisa dipilih untuk lebih dari 1 kelompok? Karena ANOVA kan analisis of varian kan berarti kan banyak gitu, jadi lebih dari 2 kelompok gitu. Contohnya ini ada 5 kelompok kan, kelompok 1 misalnya kontrol negatif, kelompok 2-nya misal kontrol obat ujinya, misalnya loperamid, terus kelompok 3, 4, 5 itu variasi herbal dengan berbagai dosis uji gitu. Jadi kan totalnya ada banyak kelompok kan, ada 5 kelompok itu maksudnya. Terus habis itu yang dites independen kan tidak berpasangan berarti independen. Terus habis itu ini contohnya ada obat sama onset. Misal obat yang diberikan melalui oral sama intravena akan dilihat dibandingkan onsetnya cepetan yang mana gitu misalnya gitu. Terus dibandingin pakai di tes independen ini. Terus untuk tahu maksudnya 1 kali pengukuran atau lebih dari 1 kali pengukuran, aku contohin pakai ini misalnya kalau yang data-data sebelumnya kan tadi itu cuma 1 kali pengukuran. Misalnya tadi ini rasio ususnya diambil cuma dalam 1 waktu gitu, misal cuma sehari aja langsung gitu, nggak pakai data perbandingan sebelum atau sesudah perlakuan gitu misal. Nah, kalau yang ini lebih dari 1 kali pengukuran karena ini misalnya menguji efek obat X terhadap kadar trombositikus pada hari pertama sama hari ke-7. Misalnya hari pertama itu dianggap sebagai pretest design, yang hari ke-7 sebagai post-test design. Jadi semacam buat membandingkan pre dan post gitu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.